Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Untuk hari ini kita kembali belajar matematika dengan topik pembahasan bangun ruang sisi lengkung pada bagian kerucut. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, materi selanjutnya itu adalah mengenai kerucut. Kalau dalam dunia nyata, kerucut itu bisa dilihat dari benda-benda, yaitu seperti topi ulang tahun, tumpeng makanan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kerucut itu memiliki unsur-unsur. Yang pertama itu adalah si kerucut ini mempunyai dua sisi, yaitu sisi lengkung bagian merah yang sudah saya arsir. Ini disebut dengan sisi lengkung pada kerucut. Lalu sisi bawah yang berwarna coklat atau alas kerucut itu disebut dengan sisi kerucut. Jadi sisi kerucut itu ada dua, sisi lengkung dan sisi bawah. Selanjutnya, yang kedua, kerucut tidak memiliki rusuk. Jadi kerucut itu tidak ada rusuknya. Selanjutnya, garis AP, garis AP, lalu PC itu disebut dengan jari-jari kerucut. Lalu garis AC itu disebut dengan diameter kerucut. Yang kelima, garis BP, dia dari titik puncak ke titik pusat pada lingkaran itu disebut dengan tinggi kerucut. Selanjutnya, garis BA dan garis BC disebut dengan garis pelukis pada kerucut atau disimbolkan dengan S biasanya. Selanjutnya, sisi lengkung pada kerucut disebut dengan selimut kerucut. Yang saya arsir berwarna merah itu disebut dengan selimut kerucut. Lalu, bidang yang memiliki sisi lengkung dan sisi bawah yang saya arsir berwarna biru itu disebut dengan permukaan kerucut. Bisa anak-anak? Jadi itulah yang disebut dengan unsur-unsur kerucut. Nah, selanjutnya kita akan membahas jaring-jaring kerucut. Nah, jaring-jaring kerucut itu didapat dari ada sebuah kerucut. Nah, kerucutnya ini pada sisi titik dari keliling lingkaran sebelah kanan ataupun sebelah kiri, kalian gunting ke atas puncak kerucut, maka didapatlah seperti ini. Nah, gambar seperti inilah yang disebut dengan jaring-jaring kerucut. Sudah? Nah, selanjutnya kita udah bahas unsur-unsur, udah bahas jaring-jaringnya. Selanjutnya kita bahas mengenai selimut kerucut. Nah, selimut kerucut itu rumusnya adalah PRS, di mana selimut kerucut itu disimbolkan dengan LSK atau luas selimut kerucut. R itu adalah jari-jari kerucut, S itu adalah garis pelukis kerucut. Nah, S itu yang mana? Yang ini tadi, si BA dan si BC. Inilah dia disimbolkan dengan S. Sudah? Lalu P itu besarnya adalah 22/7 atau 3,14. Untuk rumus dari luas selimut kerucut. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai luas permukaan kerucut, di mana luas permukaan kerucut itu rumusnya adalah PR dikali S ditambah R. Nah, biasanya luas permukaan kerucut itu disimbolkan dengan LPK. Nah, P itu besarnya adalah 22/7 atau 3,14. R itu adalah jari-jari kerucut dan S adalah garis pelukis pada kerucut. Jadi kalau mencari luas permukaan kerucut, ini rumusnya. Bisa? Nah, selanjutnya kita bahas mengenai volume kerucut.
Nah, volume kerucut itu rumusnya adalah 1/3 pi r kuadrat T. Di mana volume kerucut itu disimbolkan VK. Lalu R itu adalah jari-jari, Pi itu adalah 22/7 atau 3,14 dan T itu adalah tinggi. Jadi untuk volume kerucut rumusnya adalah 1/3 pi r kuadrat T. Nah, dari 3 rumus yang udah saya berikan, bahwasannya pada luas, mau itu luas permukaan, mau itu luas selimut, kita tidak pakai tinggi tapi garis pelukisnya. Tetapi pada volume kerucut kita pakai tinggi. Bisa? Nah, untuk memahaminya kita ke contoh. Di sini ada contoh, sebuah kerucut mempunyai jari-jari 3 cm dan tinggi 4 cm. Hitunglah A. Luas selimut kerucut, B. Luas permukaan kerucut, C. Volume kerucut. Langkah pertama yang kita lakukan itu adalah buat apa yang diketahui di dalam soal. Diketahui jari-jari, berarti jari-jari itu disimbolkan R. R sama dengan 3 cm. Lalu T. T-nya adalah 4 cm. Yang ditanya LSK berapa? LPK berapa? Lalu VK berapa? Ini kita buat di dalam penyelesaian soal. Lalu dijawab. Yang kita kerjakan dulu adalah mencari LSK-nya dulu. LSK sama dengan Pi R S. Nah, lihat yang diketahui di dalam soal. Kalau Pi kan besarnya 22/7 atau 3,14. Sudah saya jelaskan kapan digunakan 22/7, kapan digunakan 3,14. Nah, sekarang kita lihat R-nya berapa? 3. Nah, di dalam soal ini tidak diketahui nilai S-nya. Sehingga kita cari terlebih dahulu nilai S-nya. Nah, pada kerucut, ini kan dia pada kerucut, kita lihat bahwasanya ini tinggi, ini S karena berarti ini dia si R-nya. Kalau kita tarik gambarnya, maka dia dapatnya seperti ini. Ini R, ini S. Di sini berarti tinggi si kerucut, ya kan? Nah, kalau dari ilustrasi gambar ini didapatlah segitiga siku-siku. Maka untuk mencari nilai S-nya ini kita pakai triple Pythagoras. Nah, maka kalau S berarti sisi miring kan, berarti ditambah S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan R kita berapa? 3 cm pangkat 2 ditambah T kita berapa? 4 cm pangkat 2 sama dengan 9 cm pangkat 2, ya kan? 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2, 16 cm pangkat 2. Maka S kuadrat sama dengan 25 cm pangkat 2. Maka S-nya sama dengan akar 25 cm pangkat 2. Kita akarkan. Maka S-nya itu sama dengan 5 cm. Sudah dapat nilai S-nya kan? Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Sehingga Pi-nya ini kita pakai berapa? 3,14. Kenapa, Bu? Karena R-nya tidak berkelipatan 3, S-nya pun R-nya tidak berkelipatan 7, S-nya pun tidak berkelipatan 7. Jadi kita pakai Pi-nya yang 3,14. Lalu dikali dengan R-nya 3 cm dan S-nya adalah 5 cm. Nah, sehingga LSK yang kita dapat itu adalah 47,1 cm pangkat 2. Didapatlah LSK-nya.
Selanjutnya kita akan mencari LPK-nya. Bahwasanya LPK rumusnya adalah PR dikali S ditambah R. Berarti kita tetap pakai Pi-nya adalah 3,14 dikali jari-jari kita adalah 3 cm. Buka kurung, S kita tadi adalah 5 cm. Lalu R kita adalah 3 cm. Nah, ini sama dengan 3,14 dikali 3 cm. Ini kita jumlahkan. Berarti ini kan dia dikali kan? 8 cm. Sudah, maka didapatlah LPK-nya sama dengan 75,36 cm pangkat 2. Sudah dapat LSK-nya, sudah dapat LPK-nya. Sekarang kita mencari volume kerucutnya. Volume kerucut rumusnya adalah 1/3 pi R kuadrat T. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Apa yang diketahui? 1/3 dikali 3,14, tetap pakai 3,14 ya. Dikali R kita berapa? R kita adalah 3 cm pangkat 2 dikali tinggi kita berapa? 4 cm. Sama dengan 1/3 dikali 3,14 dikali 9 cm pangkat 2, ya kan? Karena 3 pangkat 2 dikali 4 cm. Apabila ada yang bisa dicoret, kita coret. Nih, 9 dengan 3. Maka di sini tinggal 3. Ini sama dengan 1 dikali 3,14 dikali 3 cm pangkat 2 dikali 4 cm. Ya, 1 dikali 3,14 3,14 dikali 12 cm pangkat 3. Dari mana Bu 12? 3 kali 4. Kenapa pangkat 3 Bu? Ini cm pangkat 2, di sini cm pangkat 1. Maka didapatlah volume kerucut sama dengan 37,68 cm pangkat 3. Sudah dapat apa yang dicari di dalam soal. LSK-nya sudah dapat, yaitu 47,1, LPK-nya 75,36, VK atau volume kerucut itu adalah 37,68 cm pangkat 3. Baik anak-anak, sampai sini dulu materi yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan langsung ke saya. Terima kasih dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.